didasarkan atas apa yang disebut premium atau resiko atau risk premium. Kedua adalah metode Treynor pengukuran. Dengan metode Treynor, berapa nilai minimum pembelian produk reksadana? Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Al-Hayu. Pertanyaannya, bagaimana sejarah perkembangan reksadana yang ada di Indonesia? Jawabannya, sejarah industri pengelolaan investasi di Indonesia dimulai pada tahun 76 saat pemerintahan Indonesia menerbitkan PP nomor 25 tahun 76 dan mendirikan PT Dana Reksa dengan dasar pertimbangan untuk mempercepat proses perluasan pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan swasta melalui pasar modal menuju pemerataan pendapatan, serta ikut lebih efektif menghimpun dana dari masyarakat agar dapat digunakan secara produktif dalam pembiayaan pembangunan nasional. Yang kedua, pertanyaan dari saudara Beni, bagaimana sistem keuntungan yang didapat dari investasi reksadana? Itu jawabannya, perlindungan utama berinvestasi dalam reksadana adalah diverifikasi aset. Sebagai contoh, seorang investor dapat membeli saham di sektor keuangan dan kemudian membeli beberapa saham lain di sektor agrikultur pada saat yang bersamaan. Hal ini akan membantu investor untuk mengurangi dampak fluktuasi pasar yang meminimalisir kerugian pada portofolio investasi. Keuntungan reksadana lainnya kemudian membeli saham, likuiditas, dan biaya yang terjangkau. Yang ketiga, pertanyaan dari saudara Anissa, apakah reksadana cocok bagi para investor yang memiliki keterbatasan dana? Jawabannya, reksadana merupakan sarana investasi yang cocok bagi para investor yang memiliki keterbatasan baik waktu dan informasi dan pengetahuan investasi. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab yang kedua. Kami akan menjawab pertanyaan dari Asi yang tentang apa bedanya antara reksadana dengan pasar modal saham. Saham merujuk pada bagian kepemilikan suatu aset atau perusahaan, sehingga saat membeli saham, investor akan mendapatkan hak milik dengan keuntungan berupa dividen. Reksadana merupakan kumpulan produk investasi dikelola oleh manajer investasi. Selanjutnya, pertanyaan dari Nabila, berapa nilai minimum pembelian produk reksadana? Setiap reksadana memiliki minimum pembelian yang berbeda. Minimum pembelian reksadana mulai dari 10.000 kongsi untuk pembelian secara personal. Selanjutnya, pertanyaan dari Ade. Pertanyaannya, resiko apa saja yang terjadi pada reksadana? Resiko yang terjadi pada reksadana, pertama, berkurangnya nilai unit penyertaan reksadana. Resiko ini terjadi karena harga pasar portofolio efek reksadana mengalami penurunan. Penurunan harga tersebut dipengaruhi banyak faktor seperti kondisi pasar, tingkat suku bunga, situasi ekonomi dan politik, serta faktor eksternal lainnya. Kedua, resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini bisa terjadi ketika manajer investasi terlambat menyediakan dana pembayaran hasil redemption kepada investor. Hal ini bisa disebabkan karena banyaknya investor yang melakukan redemption reksadana. Ketiga, resiko prestasi